Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk pengerjaan evaluasi akhir semester mata kuliah MPPL. Di sini yang ingin kami deskripsikan dari produk Zoho adalah salah satu produknya itu bernama Zoho Marketing Automation. Jadi apa sih Zoho Marketing Automation itu? Bawah. Ya, jadi Zoho Marketing Automation itu ada sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan otomatisasi pada pemasaran sehingga mampu mempercepat pertumbuhan bisnis. Zoho Marketing Automation itu sendiri melakukan otomatisasi pemasaran secara lengkap sehingga dapat membantu pelanggan mengolah aktivitas pemasaran di berbagai saluran serta membantu pelanggan menghasilkan lebih banyak prospek, di mana prospek ini nantinya dapat berbuah menjadi pelanggan yang akan bertahan lebih lama bersama dengan pengguna. Dan untuk mendukung tujuan-tujuannya tadi, maka Zoho Marketing Automation itu dilengkapi dengan beberapa fitur. Di antaranya, yang pertama adalah manajemen proyek. Jadi, manajemen prospek. Jadi, manajemen prospek itu sendiri adalah Zoho Marketing Automation itu menghasilkan prospek hingga memahami perilaku online serta melakukan evaluasi untuk penjualan. Jadi, Zoho Marketing Automation itu dirancang untuk mengolah seluruh siklus prospek dari pengguna, dan untuk pembuatan prospek sendiri, Zoho Marketing Automation itu menawarkan pembuatan formulir pendaftaran serta pop-up cerdas di halaman depan milik pengguna. Kemudian fitur yang kedua adalah pemasaran perilaku situs web. Jadi pemasaran perilaku situs web ini berupa bagaimana pengunjung itu berinteraksi dengan situs web dari pengguna. Sasaran untuk pengunjung, pengelompokan berdasarkan tindakan, serta pengalaman yang dipersonalisasi. Yang ketiga adalah penargetan berbasis penggunaan dalam aplikasi. Jadi berupa bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk mereka dan bagaimana gambaran tentang fitur yang menarik bagi mereka. Kemudian fitur yang keempat adalah pemasaran multi saluran. Di sini Zoho Marketing Automation itu mendorong kesadaran merek dari pelanggan pengguna dengan cara membangun koneksi pada platform yang digunakan oleh pelanggan dari pengguna tersebut. Dalam menjalankan fitur ini, Zoho Marketing Automation itu memiliki 4 hal penting. Yang pertama adalah titik interaksi, yaitu untuk mengetahui apakah prospek berasal dari iklan online, spanduk, fisik, email, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah email, yaitu untuk membuat dan menjalankan kampanye produk melalui email. Kemudian SMS, yaitu mengirimkan promosi kepada pelanggan melalui media pesan teks, tentu atas persetujuan dari pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sosial media, yaitu berinteraksi dengan audiens secara online dengan mempromosikan penawaran produk di saluran media sosial. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai manajemen ruang lingkup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin selanjutnya yaitu manajemen ruang lingkup. Mungkin dari pendahuluan terlebih dahulu. Tujuan dari manajemen ruang lingkup ini adalah untuk memastikan proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan untuk berhasil menyelesaikan proyek. Lalu untuk pendekatannya pada proyek Zoho, tepatnya pada marketing automation, scope manajemen merupakan tanggung jawab proyek manager yang pada proyek website ini. Scope proyek website Zoho ini didefinisikan dengan menuliskan secara runtut mulai dari deskripsi scope proyek website. Mungkin beberapa halnya seperti scope definition, BBS, lalu scope validation, serta scope control. Lalu untuk peran dan tanggung jawab, di sini role-nya ada project sponsor yang tugasnya meliputi beberapa tugasnya, yaitu menyetujui rencana pengelolaan lingkup, meninjau masalah ruang lingkup, dan lain-lain. Lalu ada juga project manager, bisa agak di bawah, mungkin dari Alif. Untuk project manager agak atas sedikit. Untuk project manager yaitu mengontrol kegiatan dalam pengerjaan proyek, merencanakan dan mengeksekusi proyek, dan sebagainya. Lalu ada programmer, yaitu mengimplementasikan kebutuhan dan proses bisnis ke komputer. Lalu ada analis, menganalisa kebutuhan proyek terhadap stakeholder, dan sebagainya. Lalu bisa ke bawah lagi. Yang terakhir yaitu UI UX designer, terkait desain sistem atau tampilan dari website. Lalu yang selanjutnya yaitu proses manajemen lingkup. Untuk definisinya, project scope management pada dasarnya berkaitan dengan pendefinisian semua pengerjaan proyek dan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan proyek. Untuk deskripsi proyek sendiri adalah aplikasi ini merupakan aplikasi yang melayani pengguna dan membantu mengelola aktivitas pemasaran di berbagai saluran. Lalu untuk deskripsi ruang lingkup, Zoho Marketing Automation ini
membantu pengguna dalam melakukan analisis terhadap pemasaran yang saat ini sedang terjadi. Lalu untuk business case-nya, marketing automation ini digunakan sebagai alat dalam melakukan analisis bisnis yang efisien, strategi bisnis, dan mampu memanajemen pemasaran. Lalu project deliverable, berikut project deliverable-nya ada website SEO marketing, database, source code, system interface, dan SKPL. Asas kriteria, web memiliki fungsionalitas yang sesuai, web dapat berjalan dengan bug yang minimal. Lalu untuk resiko, tidak ada bisa melakukan kombinasi terhadap SEO project lainnya. Lalu untuk project constraint, pengerjaan proyek dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sejak dimulai dibuatnya dokumen ini, proyek ini menggunakan anggaran sekitar 300 juta. Nanti mungkin rinciannya bisa ditampilkan. Untuk WBS-nya, mungkin bisa diperlihatkan Miro-nya. Oke. Untuk WBS sendiri, yang pertama ada inisiasi, yaitu penyusunan anggota dan pembuatan project charter. Lalu ada perencanaan. Perencanaan ini outputnya, coba dikebawain. Outputnya nanti berupa beberapa dokumen, yaitu membuat dokumen perencanaan perangkat lunak, manajemen lingkup, manajemen risiko, manajemen biaya, manajemen komunikasi, dan manajemen kualitas. Lalu bisa di ataskan lagi. Lalu untuk pembuatan aplikasi, ya meliputi perancangan SKPL, membuat rancangan terbuka, membuat rancangan algoritma dan query, membuat aplikasi berbasis website, dan sebagainya. Lalu setelah itu ada instalasi server atau jaringan, mencari server yang sesuai dengan kebutuhan data, mengkonfigurasi jaringan server agar cocok dengan aplikasi, menghubungkan atau memasangkan server dengan aplikasi yang telah dibuat dan dikonfigurasikan. Lalu ada migrasi data yang meliputi mengidentifikasi struktur database, membuat dan menyesuaikan database dengan hasil dari identifikasi yang ada di tahap sebelumnya, menyambung serta migrasi database ke dalam aplikasi. Setelah itu ada uji coba penerimaan, yaitu melakukan demonstrasi testing pengguna oleh developer terhadap stakeholder. Terus pengujian aplikasi dan melakukan update perubahan atas berbagai perbaikan yang diinginkan dan sesuai dengan stakeholder atau calon user. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem, memelihara sistem aplikasi. Mungkin bisa balik ke manajemen ruang lingkup. Lalu untuk validasi deliverable dan penyetujuan, kiriman deliverable atau hasil-hasil yang akan diserahkan oleh tim proyek kepada pihak stakeholder adalah dokumentasi analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional proyek, dokumen manajemen perangkat lunak, produk akhir proyek berupa website dan source code. Lalu untuk kontrol ruang lingkupnya, setiap permintaan untuk perubahan dan dalam lingkup proyek akan diproses mengikuti prosedur manajemen perubahan proyek. Mungkin itu mengenai manajemen ruang lingkup. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu manajemen waktu. Tujuan dari manajemen waktu ini sendiri adalah untuk mengetahui pembagian waktu sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan timeline. Untuk manajemen waktu ini sendiri sudah dibagi berdasarkan WBS-nya. Jadi di sini terdapat beberapa pembagian, mungkin dari awal, yaitu inisiasi, terdapat penyusunan anggota selama 2 hari, kemudian pembuatan project charter selama 4 hari, kemudian ada lagi perancangan proyek, yaitu terdapat perjanjian dengan pihak kerjasama selama 5 hari, kemudian Anda mengadakan survei sumber daya manusia selama 3 hari, kemudian mengidentifikasi segala fitur dan skop aplikasi, di sini 3 hari, kemudian membuat kebutuhan aplikasi pengguna 5 hari, lalu membuat dokumen perancangan lunak sekitar 6 hari, lalu ada lagi bagian untuk pembuatan aplikasi, di sini terdapat perancangan SKPL berjalan selama 5 hari, mungkin digeser.
Digeser ke kanan. Ya, lanjut ada membuat rancangan antarmuka. Di sini alokasinya sebesar 6 hari. Kemudian membuat rancangan algoritma dan query sepanjang 5 hari. Kemudian ada lagi membuat aplikasi berbasis website ini sekitar 5 hari. Kalau digeser lagi mungkin. Oh, 4 hari, ya. Lalu ada lagi membuat web service. Alokasinya 3 hari. Next ada lagi inisialisasi server. Di sini ada 3 bagian, yaitu mencari server sesuai kebutuhan dan dana sepanjang 4 hari. Lalu ada mengkonfigurasi jaringan server 4 hari, kemudian memasang server 3 hari. Lalu untuk migrasi database, mengidentifikasi struktur database yang dibutuhkan selama 5 hari, kemudian membuat dan menyesuaikan database dengan hasil identifikasi, lalu dibarengi dengan menyambungkan serta migrasi database ke dalam aplikasi selama 3 hari. Lalu untuk uji coba penerimaan terdapat 3 bagian, yaitu melakukan demonstrasi testing penggunaan selama sekitar 10 hari. Kemudian ada pengujian aplikasi selama 3 hari, update perubahan untuk perbaikan yang diinginkan selama 4 hari, jadi total sekitar 15 hari. Kemudian pemeliharaan sistem, ada memelihara sistem aplikasi yaitu selama 4 hari sebelum periode dari 4 bulan. Jadi total untuk timeline yang ini kita merencanakan sepanjang 4 bulan. Mungkin itu untuk manajemen waktu, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ini untuk manajemen biayanya. Oh, tadi ada sekitar lalat, batas kita adalah 200 juta, bukan 300 juta. Oke, yang pertama ini untuk project manajemennya, yaitu yang seperti tadi, riset fitur, analisa, dan kelompokan itu totalnya 47. Lalu analisa proses kerja totalnya 13. Analisa kebutuhan totalnya 14, 820. Lalu ini listing codingan yang kita perlukan. Ke bawah lip itu 33,2. Lalu untuk implementasinya itu 72,02. Dan testing dan finishing itu 17,660. Nah, total biayanya adalah 198,390. Sisanya itu untuk backup. Jadi ada backup 1, berapa juta. Oke, estimasi biayanya. Nah, ini untuk pengerjaan estimasi biayanya. Nah, ada project management totalnya 140.800.000. Dengan rincian ketua tim itu 3 juta per bulan. Karena 4 bulan totalnya 12. Ahli manajemen proyek juga sama. Lalu untuk ahli desain UI UX dan ahli pengembangan sistem informasi, mereka tuh 80.000 per jam. Mereka bekerja selama 8 jam selama 20 hari. Jadi totalnya tuh 12.800.000. Lalu sisanya ahli arsitek data, analis, programmer UX, programmer web, dan dokumentator itu mereka bekerja selama 8 jam, 38 hari. Biayanya sama, 60.000 per jam, totalnya 18.240. Ya, 18.340.000. Lalu ada hardware untuk handle device, yes, yaitu seperti komputer. Nah, ini untuk hardware-nya totalnya 17 juta, 9% dari total kegiatan. Nah, ini untuk host. Lalu ada software. Untuk hostingnya tuh kita ambil yang 300.000 per tahun. Jadi totalnya 300.000. Template-nya juga 300.000 per tahun. Sebenarnya template-nya $20 sih. Jadi kita bulatkan jadi 300.000 per tahun. Untuk license software, yaitu untuk lisensi software itu 39.300.000. Nah, totalnya itu 29.900.000. Untuk hosting sama template sendiri kita
kasih link di bawah, agak scroll bawah, Lip. Lip scroll. Lip scroll. Nah, itu. Untuk hosting itu kita ambil yang 4 core, 2 GB storage, 4 GB memori, kita pentingkan di unlimited bandwidth sama websitenya. Nah, lalu untuk template kita ambil dari situ, dari ThemeForest, punyanya template Foxik. Oke. Lalu untuk testing itu kita anggarkan sebanyak 4,4.690.000. Nah, yang terakhir adalah training dan support. Training ini untuk training mereka yang akan menggunakan aplikasi kita. 1 juta per hari selama 4 hari, jadi totalnya 4 juta. Dan biaya travelnya 2 juta. Jadi total project kami 198.390.000. Nah, lalu untuk kontrol ada di penganggaran. Nah, ini sesuai jam kerja yang tadi. Nah, ada ketua tim yang bekerja 4 bulan. Lalu ada UI UX yang bekerja dan ahli pengembangan SI yang bekerja selama 20 hari. Di sini kita tulis 3 minggu karena mereka ini per minggu kumulatifnya. Nah, lalu di bawah ada total per minggu dan berapa persentase yang mereka ambil. Scroll kanan, Lip. Kanan pol. Lalu di akhir itu ada totalnya. Nah, di situ itu ada totalnya. Oke, itu untuk penganggaran biaya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, ini yang terakhir jadi ada manajemen risiko. Jadi kira-kira risiko apa yang akan terjadi saat kita melakukan proyek ini. Jadi setelah saya identifikasi itu ada 4 jenis risiko, ada risiko operasional, risiko finansial, risiko data, dan strategis. Nah, untuk yang pertama itu ada risiko operasional, jadi dia terkait dengan operasional. Yang pertama itu ada komunikasi yang tidak lancar, yang mungkin dapat sedikit mengganggu timeline dari proyek ini. Jadi ini deskripsinya, jadi kegiatan proyek ini yang dilakukan secara remote, karena proyek ini dilakukan secara remote atau semi offline online, jadi tidak menutup kemungkinan para stakeholder yang terkait seperti programmer, web, UI, dan UX mungkin memiliki kendala untuk menghubungi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghambat timeline proyek ini. Lalu yang kedua itu ada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk proyek ini itu kadang-kadang kurang memadai. Jadi kurang memadai itu bisa dari sisi hardware ya, bisa dari sisi software, atau bahkan mungkin juga fasilitas yang akan kita gunakan itu tidak ada yang punya. Jadi kita sebelumnya jadi harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya apa. Nah, setelah diidentifikasi ternyata ada salah satu fasilitas yang kita tidak ada. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu risiko dalam mengerjakan proyek ini. Yang kedua itu ada risiko finansial. Jadi operasional sama finansial tadi agak-agak berhubungan. Jadi yang kedua ini mulai dari yang pertama itu jadi dia perkiraan harga yang tidak tepat. Nah, kadang kan kalau kayak tadi itu kayak misalnya ada apa hosting gitu. Nah, itu kan hosting udah jelas dari websitenya dia bahkan nyantumin harganya berapa. Nah, sekarang itu nggak cuma hosting aja, jadi kita ada software atau hardware. Jadi kan tadi kita udah sebutin kalau ada fasilitas yang kurang memadai, mungkin ada fasilitas yang kurang memadai karena kita nggak tahu kira-kira ke depannya itu bakal butuhnya itu kayak gimana. Jadi kemungkinan dari menutup adanya fasilitas yang kurang memadai itu diperkirakan pakai harga yang apa? Yang mendadak gitu. Jadi susah diperkirakan pada biaya sebelum proyeknya. Terus yang kedua itu ada biaya keterlambatan timeline. Jadi ada sebagian besar klien itu yang menetapkan apabila kita terlambat menyelesaikan tugasnya, itu akan dikenakan denda. Itu bisa jadi suatu resiko di
project ini. Dan yang terakhir itu ada fitur creep dari klien. Jadi bahaya dari fitur creep ini harus dijaga dari klien karena tampilan dan anggarannya telah dibuat. Nah, yang ketiga ini ada risiko data. Jadi risiko data itu isinya ada kebocoran data. Yang kebocoran data ini kan nggak bisa dihindarkan kan. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh kalau misalnya ada. Jadi mempengaruhi nggak cuma dari kita dari para developer, tapi mempengaruhi ke target aplikasi. Jadi developer web dan developer yang lain itu memerlukan tindakan darurat. Jadi mungkin akan memakan waktu juga. Terus yang kedua itu ada data center yang berada di satu tempat. Jadi kalau data center yang ada di satu tempat, jadi kalau semisal data center itu ada problem atau masalah gitu, jadi untuk mengakses sistemnya itu nanti agak terganggu gitu. Oke. Terus yang keempat ini ada strategis, ini berkaitan dengan pemasaran sistem. Jadi dari yang pertama ini kita udah bisa lihat gitu. Jadi risiko yang pertama itu target yang tidak tepat. Jadi kadang-kadang itu dari sisi klien tuh menentukan targetnya kurang tepat. Nah, yang kedua itu ada cara kita bekerja sama dengan klien itu kadang-kadang itu adalah masalah-masalah yang timbul antara developer dan klien atau ya gitu. Jadi masalah itu sebaiknya harus diselesaikan untuk menghindari masalah dengan klien. Dan yang terakhir itu deliverable project. Jadi project yang misalnya project itu udah selesai, jadi project ini harus diserahkan ke kliennya. Nah, di sini yang terakhir ini ada penanganan risikonya. Jadi cara kita untuk menanggulangi terjadinya risiko-risiko di atas. Jadi dari yang pertama itu kan kita udah sebutin di sini kalau komunikasi itu risiko yang pertama itu komunikasinya tidak lancar. Nah, di sini cara menanggulanginya. Jadi kita berusaha memperbaiki fasilitas yang ada. Kita mencari stakeholder yang sudah mempunyai perangkat yang sudah yang akan dibutuhkan. Jadi bisa mengurangi penggunaan biaya cadangan. Terus yang kedua itu tadi kan fasilitas yang kurang memadai. Jadi personal. Oh, kebalik nih. Jadi ini yang pertama itu ternyata buat yang fasilitas, terus yang kedua itu buat yang komunikasi yang tidak lancar. Jadi untuk menanggulangi komunikasi yang tidak lancar itu kita membuat perjanjian dengan para stakeholder dan membuat penjadwalan agar setiap bagian-bagiannya itu terlibat dan dapat menyisihkan waktunya. Lalu yang kedua itu ada finansial. Jadi yang finansial yang pertama itu dia tidak dapat resikonya itu perkiraan harga yang terkadang itu tidak tepat. Jadi kita membuat biaya cadangan yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran yang tidak terduga. Tapi selain kita membuat biaya cadangan itu, kita juga harus mengidentifikasi. Jadi apakah dana cadangan itu bakal kepakai atau enggak gitu. Terus yang kedua itu biaya keterlambatan. Jadi untuk mengulangi pengeluaran itu, jadi kita harus mengontrol penjadwalan agar tidak luput dari penjadwalan yang sudah disetujui oleh para stakeholder dan membuat agar penjadwalan memiliki waktu lebih. Terus yang ketiga ini ada fitur creep dari klien. Jadi cara penanggulangannya itu fitur creep yang harus dicegah dari sisi kliennya. Meskipun dapat menambah dana, namun akan menjadi risiko jangka panjang. Terus yang ketiga itu data, kebocoran data kan yang pertama. Jadi di sini saya memberikan cara untuk menanggulanginya. Jadi untuk para sekuritas itu, web itu harus menggunakan ahli sekuritas yang sangat-sangat ahli banget buat menambah autentikasi di dalam websitenya. Jadi pengguna database, menambah autentikasi untuk para pengguna database sehingga data tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Terus yang kedua ada data center yang berada di satu tempat. Jadi untuk menanggulanginya itu mencari data center dengan risiko yang kerusakan yang minimum atau menambah data center yang terintegrasi dengan data center yang akan digunakan. Terus yang ketiga ini target tentang strategis. Jadi target yang tidak tepat itu cara menanggulanginya ya kita harus menganalisa kondisi pasar dan kebutuhan target pasar sebelum menentukan pasar ini untuk proyek. Yang kedua itu ada kerjasama lanjutan dengan klien. Jadi yang menanggulanginya itu menggunakan jenis pendekatan yang diminta oleh klien. Dan yang ketiga itu dari deliverable project.
yaitu menjalankan proyek dengan baik dan sesuai dengan permintaan klien. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.